Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Waktu berlalu begitu cepat. Bulan suci yang penuh rahmat sudah tiba. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan momen mendekatkan diri dengan beribadah kepadanya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat menahan hawa nafsu dan amarah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Maka itu di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita memaksimalkan ibadah kita, berlatih menjadi pribadi yang lebih baik, berkuat iman untuk mencapai kemenangan. Bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan toleransi umat beragama, perkuat tali persaudaraan dan tali kemanusiaan agar kita juga dapat keluar bersama-sama dari jeratan pandemi COVID-19. Dengan bergotong royong, bahu-membahu mengulurkan tangan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Semoga dengan ketulusan, kekuatan, keikhlasan kita selama ini dapat berbuah manis di hari kemenangan nanti dan seterusnya. Sekali lagi, saya Yasona Halauli, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM dan Perundang-undangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ronda malam sambil makan markisa, lihat bintang di langit indah. Saat ini kita berpuasa, semoga kita semua mendapat berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tempatku mengadu hati, memberi segala hidup. Dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hadimu, kau cinta pertama dalam hidup. Maha besar, memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua kebesaranmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka! Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dan mengambil inspirasi jejak keislaman dari Founding Fathers Indonesia, salah satu proklamator kita yang tentu telah kita ketahui memiliki banyak kontribusi terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno atau banyak kita kenal dengan Bung Karno. Untuk membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan seorang penulis, peneliti, dan dikenal sebagai sejarawan santri yang aktif di Islam Nusantara Center, yaitu Dr. Zainul Milal Bizawi atau yang akrab dipanggil Gus Milal. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Alhamdulillah BKN bisa PDI hadir di sini. Perjuangan. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Mas. Alhamdulillah. Lancar saja. Semoga pagi hari ini kita bisa belajar banyak dari Gus Milal. Insya Allah. Sobat BKN, dimanapun Anda berada, sebelum memasuki obrolan kita terkait tema ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil tentang jejak keislaman Bung Karno berikut ini. Jejak keislaman Soekarno. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan salah satu bangsawan yang berasal dari Bali. Ia adalah proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia dan disebut-sebut sebagai sosok yang karismatik, disegani kawan, dan dihormati oleh lawan-lawannya. Tidak heran bila nama Soekarno sangat populer hingga seantero dunia. Sebagai seorang anak yang lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Muslim Jawa dan terlibat aktif dalam gerakan Sarekat Islam, Soekarno memiliki ketertarikan dan perhatian terhadap persoalan pembaharuan modern dalam Islam. Pemikiran keislaman Bung Karno tidak lepas dari dialektika keilmuan beliau bersama para ulama-ulama besar di zamannya dan pembacaan beliau yang begitu luas terhadap karya-karya mereka. Buku-buku tentang Islam dan pemikiran Islam yang menjadi referensi utama Soekarno adalah karya para pemikir dunia Islam, mulai dari Sayyid Amir Ali, Farid Wajdi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ali Abdul Razik, Qasim Amin, dan lain-lain. Bung Karno mengembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Di antara guru-guru keislaman Bung Karno adalah Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Datuk Mujib, Syekh Muhammad Yusuf, Syekh Ahmad Hasan. Kontribusi keislaman Bung Karno diantaranya, Bung Karno mendapatkan gelar pahlawan Islam dan kemerdekaan dari para pemimpin negara-negara Islam Asia Afrika pada tahun 1965 karena berjasa besar bagi gerakan melawan penjajahan. Bung Karno telah menjadi inspirasi bagi dunia Islam untuk meraih kemerdekaan, sehingga namanya sangat harum di seantero dunia Islam khususnya di Timur Tengah. Bung Karno berhasil meyakinkan Presiden Gamal Abdel Nasser agar tidak menutup Al-Azhar, karena Al-Azhar menjadi benteng moderasi Islam yang harus terus dilestarikan. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Jejak Keislaman Bung Karno bersama Gus Milal Bizawi. Gus,
untuk mengawali sesi kali ini saya mau bertanya satu hal sebagai dasar, Gus. Sebenarnya pemikiran Bung Karno tentang Islam pada umumnya dan khususnya di Indonesia itu seperti apa, Gus? Baik, Mas Garda. Jadi memang sesuatu yang jarang dikupas ya. Jadi keislaman Bung Karno ini jarang diekspos. Jadi akhirnya kemudian banyak hal-hal yang tidak bagus diceritakan kepada Bung Karno. Padahal kalau kita bisa melihat dari berbagai ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya, atau gerakannya ataupun perjuangannya, semua sangat berdasar dan mendapatkan kekuatan dari sumber dari Islam itu sendiri. Bung Karno itu melihat Al-Quran sebagai sebuah panduan umat Islam, itu sebagai sebuah kitab yang revolusioner, itu yang paling menarik. Jadi apapun, akhirnya kemudian Bung Karno melihat Islam itu sendiri sebuah agama yang mengajak kita untuk melakukan revolusi dalam diri kita, juga lingkungan kita, juga akhirnya kepada dunia kita harus berevolusi. Karena Bung Karno ini itu melihat Al-Quran itu sebagai mukjizat yang besar, yang banyak memberikan hal-hal yang itu mendorong kita untuk terus berkarya, melakukan sesuatu, dan yang paling utama adalah memerdekakan diri kita, yang paling utama. Selain itu, selain tentang Al-Quran, Bung Karno juga sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang membawa wahyu Islam itu sendiri. Jadi saya kira akar yang mendasari seluruh perjuangan Bung Karno itu adalah Al-Quran dan Islam itu sendiri. Karena memang dari situlah kemudian Soekarno melihat bahwa Islam itu adalah agama yang sangat senang dengan kemajuan, senang dengan sebuah perubahan. Karena Islam sendiri itu adalah merubah dari sesuatu yang sebelumnya tidak bagus menjadi baik. Luar biasa sekali. Pertanyaan berikutnya yang ada di pikiran saya kemudian menggelitik pemikiran saya adalah sebenarnya Bung Karno sampai ke pemikiran tersebut tentu Bung Karno belajar mendapatkan inspirasi dari beberapa pemikir-pemikir sebelumnya. Nah, tentang pemikiran Bung Karno soal keislaman dan keindonesiaan, sebenarnya Bung Karno terinspirasi oleh siapa saja sebenarnya? Baik, Mas Garda. Jadi memang Bung Karno ini kita tahu bahwa beliau itu sangat suka baca buku ya. Suka baca buku sehingga dia curiosity-nya, rasa ingin tahunya itu memang sejak kecil. Jadi memang beliau sangat ingin belajar kepada siapapun, tokoh-tokoh bangsa, baik dari mulai sosok seperti halnya Cokro Aminoto, juga kepada seorang tokoh yang sangat memiliki pengalaman luar negeri yang luar biasa seperti halnya Sosro Kartono. Kemudian juga ini kepentingan kebangsaan ya. Kemudian belajar juga kepada kitab-kitab ataupun buku-buku penulis-penulis cendekiawan Muslim dunia. Seperti halnya Muhammad Al-Afghani, kemudian Muhammad Iqbal, dan tentu saja tokoh-tokoh lokal juga banyak sekali. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama dengan tokoh-tokoh Islam seperti halnya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian juga kepada sering berdiskusi dengan Mbah Baswo, karena beliau ketika di Surabaya itu sering melakukan diskusi, meskipun dia juga berteman dengan tokoh-tokoh seperti halnya ada Aidit, ada siapa itu yang Sosro Kartono, tapi beliau juga sering bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari di sebuah pertemuan, sehingga dialog-dialog seperti itulah yang membuat beliau memahami Islam secara penuh, sehingga akhirnya Bung Karno ini itu memahami Islam itu sebagai sebuah yang dinamis, sebuah agama yang mengajak kita terus berpikir, berkarya, dan menghasilkan sebuah hal yang itu bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya wacana saja, itu yang paling utama. Dan tokoh inspirasi utama beliau adalah Rasulullah itu sendiri. Menarik. Saya teringat begitu Gus tadi sampaikan
bahwa Bung Karno salah satu fase di dalam hidupnya yaitu berada di Surabaya, kemudian ada lintasan dengan pertemuan dengan tokoh intelektual para ulama waktu itu. Sebenarnya jejak-jejaknya di dalam pemikiran Bung Karno yang kemudian masih bisa kita lihat dan kita urai, pemikiran Bung Karno dengan nuansa keislamannya itu apa yang bisa kita lihat? Sebenarnya jejak-jejak dari Bung Karno terlihat pada senangnya beliau itu melakukan ziarah juga ya. Selain buku-buku itu, beliau juga ziarah di makam-makam seperti hanya makam di Ponorogo, di Makassar di beberapa kali. Juga beliau ketika menjadi presiden juga sangat peduli dengan kejayaan Islam dengan mendirikan beberapa masjid, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, termasuk di Rusia. Di Rusia itu beliau mendirikan sebuah masjid di Petersburg di Rusia itu. Kemudian beliau juga memperhatikan, dia tahu sekali ulama-ulama besar di sana, termasuk pengarang kitab hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Beliau juga sangat prihatin sekali ketika di sana melihat sebuah makam seorang ulama besar itu tidak mendapat perhatian. Oleh karena itu beliau sangat justru malah beliau saat itu mengatakan begini, kalau memang negara ini tidak bisa merawat makam ini, akan kita bawa ke Indonesia. Itu kan sangat kita pada sebuah ajaran Islam, dan saya kira jejaknya tidak hanya sebatas sebagai makam-makam ataupun masjid, tapi juga karya. Beliau sangat perhatian kepada tradisi keislaman, termasuk beliaulah yang memulai acara seperti halnya Maulid di istana. Jadi mungkin orang melihatnya beliau sangat tidak senang dengan istilahnya itu hal-hal yang bersifat tradisional, tapi betul dia masih senang sekali. Cuman dia ingin bahwa Islam itu jangan hanya sebagai sebuah ritual saja, tapi juga harus menggerakkan kita untuk berjuang, untuk berkarya, untuk membangun bangsa ini. Itu yang paling utama dia kedepankan. Oke. Gus, saya di tengah penyampaian tadi saya kemudian teringat ada salah satu tulisan dari Bung Karno, Gus. Beliau pernah menulis dalam salah satu kesempatan, beliau menulis dengan tema Islam Sontoloyo. Nah, tentu saja kalau dilihat judulnya mungkin ini bombastis sekali tapi begitu saya coba membaca, sebenarnya Bung Karno salah satunya mengkritik praktek adanya tabir, yaitu pemisahan antara jamaah yang laki-laki dan perempuan, terus kemudian melihat bahwa efek dari tabir tersebut itu menciptakan adanya suatu mental, suatu pemikiran, suatu nilai yang membatasi kemajuan. Saya sebenarnya coba menangkap Bung Karno tidak di urusan tabir dan pemisahannya saja, tapi sebagai sebuah nilai yang ada, itu ada kejumutan yang berusaha ingin diperbaiki oleh Bung Karno. Sebenarnya nyawa dari pemikiran, saya berangkat awalnya dari tulisan Islam Sontoloyo tersebut. Nilai apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bung Karno, Gus? Ya, jadi begini Mas Gada. Jadi benar, saat itu memang sangat ramai sekali ketika tiba-tiba Bung Karno memunculkan tentang Islam Sontoloyo sebagai sebuah autokritik sebenarnya kan, autokritik kepada bangsa ini, terutama umat Muslim. Jadi memahami terma itu ataupun kata itu, kita jangan lihat sebenarnya bukan Islamnya yang Sontoloyo, tapi Muslimnya. Jadi Muslimnya yang Sontoloyo. Jadi memang karena tadi saya katakan Bung Karno ini sangat ingin Islam itu sebagai sebuah kemajuan. Oleh karena itu Bung Karno melihat Islam ini sebagai sebuah api Islam atau api sejarah yang mana kalau kita hanya melihatnya saja ataupun kemudian tidak menggunakan sebagai semangat motivasi, semangat melakukan perubahan, karena Bung Karno ini melihat Islam itu sebagai sangat dinamis sekali, progresif sekali, sehingga kita harus melihat ada paham-paham yang itu memang tidak bisa dirubah, tapi juga Islam ini juga sangat kontekstual.
kontekstual. Kalau dalam bahasa Gus Dur kan ada primisasi Islam. Iya. Nah, saya kira maksud dari Bung Karno ini arahnya ke sana arahnya. Arahnya adalah bahwa kita sebagai seorang Muslim bangsa Indonesia ini jangan kemudian hanya mengimpor sesuatu yang lama saja tanpa ada perubahan-perubahan. Kita harus fleksibel, harus elastis, harus meramu kembali ajaran Islam ini sehingga itu kontekstual dan bisa menjawab tantangan-tantangan bangsa. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan zaman, nanti kita akan sontoloyo. Jadi karena Islam itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Islam itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjawab apa-apa, hanya bisa menjawab hal-hal yang bersifat kuno sehingga akhirnya bangsa Indonesia ini kalau kita Muslimnya seperti itu pasti akan kalah dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya maksud dari Bung Karno dengan Islam Ontoloyo itu dan sebenarnya kita bisa memahami dengan beberapa tulisannya yang ada di buku di bawah Bendera Revolusi itu sebenarnya kan nafas Islam sebenarnya itu kan. Iya. Nah, itu artinya kan bahwa kalau kita tidak melakukan revolusi dalam diri kita ataupun dalam masyarakat kita, ya kita akan loyo. Bangsa kita akan terus dijajah, bangsa kita akan terus sebagai bangsa yang bodoh dan lain-lainnya. Kalau kita tidak berkarya, kemudian kita bisa bergerak dan akhirnya kita bisa berjuang membuat panji Islam ini, api Islam ini menyala. Kalau enggak, api Islam ini akan padam. Gitu. Luar biasa. Menyambung ke yang bagian terakhir tadi, Gus. Jadi Bung Karno melihat ada api Islam, ada nilai, dan kemudian ada bungkus ya yang kemudian catatan yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Gus Milal tadi adalah Bung Karno berusaha api Islamnya ini yang terus dijaga dihidupkan, tapi dimensi yang saya meminjam istilahnya Gus Milal tadi sebagai elastis itu bungkusnya bisa senantiasa berubah dan dinamis sesuai dengan kondisi zaman. Nah, saya jadi ingat kalau di buku Di Bawah Bendera Revolusi itu pemikiran Bung Karno yang sifatnya nilai, kemudian mencoba mengkontekstualisasikan pemikirannya dalam kondisi pada masa Bung Karno hidup 1930-an, 1940-an. Nah, kalau di buku itu tulisannya tentang pemikirannya, kalau di prakteknya bagaimana? Saya menjadi teringat Bung Karno yang mempopulerkan penggunaan kopiah misalnya, terus kemudian mempopulerkan semacam kebudayaan Islam yang bernuansa sangat Indonesia, tidak tercerabut dari budaya lokal. Sebenarnya apa saja dalam praktek kehidupan berislam di Indonesia yang coba digagas dan disebarluaskan oleh Bung Karno? Benar Mas Garda. Jadi memang Bung Karno ini tidak hanya berhenti kepada Islam sebagai sebuah wacana yang abstrak gitu kan. Jadi Bung Karno ini ingin membawa Islam ini sebagai sebuah mercusuar dunia, ingin membawa Islam ini sebagai sebuah agama yang tidak anti perubahan atau pembaharuan. Bung Karno selalu mengatakan bahwa kita harus merubah definisi-definisi kita tentang masa lalu, dan itu kemudian perlu adanya sebuah hal yang fisik yang tampak. Oleh karena itu simbolisasi itu penting. Oleh karena itu kemudian benar tadi Mas Garda ngomong kalau peci itu sebagai simbolisasi, meskipun awalnya itu sebagai simbolisasi nasionalis, tapi akhirnya orang mengenal bahwa simbol itu sebagai simbol Islam Indonesia. Itu yang menempel dalam diri kita. Kemudian satu lagi yang paling utama, beliau juga membangun sebuah masjid yang luar biasa yang dinamai dengan Masjid Kemerdekaan, yaitu Masjid Istiqlal. Seperti gambar di sini ya. Jadi udah benar sekali ini. Jadi memang itu gagasan Bung Karno yang luar biasa sekali. Kita tidak menemukan ada masjid yang bernama Masjid Istiqlal, sebuah kemerdekaan. Artinya Islam itu sendiri juga ingin mengajak kita memerdekakan diri. Itu simbol yang nasionalis sekali. Kemudian Bung Karno juga ingin membawa kita bahwa Islam di Indonesia ini harus menjadi
poros dunia. Nah, poros dunia karena itu kemudian banyak sekali acara-acara yang dilakukan oleh Bung Karno ini atau forum-forum bersifat internasional seperti halnya forum KA ya, Konferensi Asia Afrika di Bandung, itu tidak hanya ingin menunjukkan bahwa negara kita sebagai negara ketiga itu harus maju, tidak. Tapi beliau juga ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini juga bangsa yang besar, bangsa Muslim yang lebih besar, dan itu akan membawa dunia Muslim ini berkiblat kepada Indonesia. Jangan hanya melihat di Timur Tengah saja. Karena di sini walaupun berbeda secara fisik dengan bangsa lain di Timur Tengah misalkan, tapi kita juga memiliki peradaban yang luar biasa sekali itu. Dengan mengakomodasi tradisi-tradisi luhur, tapi tidak melupakan bahwa kita tetap mengadopsi kemodernan juga. Berangkat dari yang terakhir ini, saya tertarik ini, Gus. Tadi disampaikan bahwa Bung Karno mencita-citakan Islam sebagai mercusuar dunia, tidak hanya berhenti di wacana. Ketika tadi disampaikan Konferensi Asia Afrika, saya jadi teringat kembali bagaimana pasca Perang Dunia Kedua, kemudian ada banyak negara-negara jajahan Eropa yang mungkin basis demografis masyarakatnya, kulturnya Islam, itu kemudian merdeka. Bung Karno pernah menulis tahun 1930-an itu bahwa ada pasang naik kulit berwarna. Jadi sebenarnya pemikiran Islam yang dibarengi dengan identitas nasionalisme itu tidak hanya membentuk satu negara yang eksklusif, tapi Bung Karno juga berusaha ingin membuat tatanan dunia yang baru. Gitu. Nah, kira-kira apa dibalik itu sebenarnya, Gus? Maksud saya dalam artian Bung Karno yang berlandaskan pemikiran Islam, tapi ternyata pada prakteknya justru berusaha berbondong-bondong mengajak negara-negara jajahan untuk bisa merdeka, gitu. Nilai apa? Jadi nilai utama yang dibawa oleh Bung Karno ini dari berbagai perjuangannya, pemikirannya, itu sebenarnya ingin mengatakan satu hal, bahwa antara keislaman dan kebangsaan itu ada satu tarikan nafas. Jadi jangan dipisahkan. Islam itu sendiri juga sangat mendukung adanya nilai kebangsaan, dan kebangsaan itu kekal berdiri kokoh, menghormati sesama, menjadi sebuah bangsa yang luhur, bangsa yang bermartabat, itu harus dilingkupi dengan nilai keislaman. Karena nilai keislaman itu sendiri yang menjadi kekokohan bangsa. Jadi kembali lagi bahwa antara keislaman dan kebangsaan itu tidak perlu dipertentangkan. Itu yang paling utama bagi Bung Karno. Karena itu dia sama melihat sekali di Timur Tengah ataupun di berbagai negara yang sekuler maupun yang negara agama, itu melihatnya soal sebuah pertentangan yang luar biasa. Nah, Bung Karno ini ingin memberikan sebuah contoh yang berbeda. Di Indonesia ini antara keislaman dan kebangsaan itu bisa sejalan. Itu hal yang utama yang ingin disampaikan oleh Bung Karno di berbagai tempat, berbagai wilayah. Meskipun saat itu ada sebuah pilar besar, kan, ada negara komunis, ada negara kapitalis yang bertempur, tapi Bung Karno ingin memberikan sebuah alternatif lain. Meskipun akhirnya dua itu menjepit kita, tapi yang jelas nilai itu sudah disampaikan oleh Bung Karno dan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Menarik sekali ini, Gus. Sebelum nanti ke pertanyaan terakhir, Islam dan kebangsaan dalam sebuah tarikan nafas tidak bisa dipisahkan. Kebangsaan juga di dalamnya memuat nilai-nilai Islam yang universal, dan keislaman juga akan menjadi semakin kokoh ketika kita punya paham nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pertanyaan saya yang menggelitik di kepala saya kemudian adalah kondisi dunia yang semakin berubah dengan adanya Internet of Things, dengan adanya perubahan demografi semakin banyak manusia yang ada di sini, terus mulai muncul kebencian, ya kan, mulai muncul saling meniadakan di Eropa misalnya, belahan bumi Eropa sana, muncul pemikiran untuk Islamofobik, untuk menjadi anti terhadap Islam karena
yang diambil, yang dijumput itu adalah fakta-fakta orang yang melakukan bom bunuh diri adalah orang Islam misalnya, seperti itu. Padahal itu kan tentu mengkerdilkan nilai besar, nilai universal dari pemikiran Islam itu sendiri. Nah, kaitannya dengan pemikiran Bung Karno soal kebangsaan dan keislaman bagaimana, Gus? Belajar dari kasus itu. Jadi saya kira Bung Karno sudah mengajarkan kita sebenarnya kalau nasionalisme kita itu terlalu fanatik, tidak diberikan nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai penghargaan, nilai-nilai menghormati. Kalau kita hanya semangat patriotik sendiri, itu pasti akan terkesan, betul. Sehingga itulah yang terjadi di negara-negara Islam yang betul-betul dia memperjuangkan nilai Islam di sananya tanpa mempertimbangkan kecintaan pada tanah air, itu akhirnya seperti itu, seperti dua kutub yang ekstrim. Sehingga itu kemudian teman-teman kita di Eropa ataupun di belahan dunia non-Muslim itu akhirnya kok begitu Islam akhirnya citranya gitu. Nah, akhirnya kemudian citranya bagus. Nah, saya kira kalau kita bisa menyegarkan kembali pemikiran Bung Karno tentang berdirinya NKRI, saya kira bangsa-bangsa tidak akan melihat Islam itu seburuk itu. Saya kira bangsa seperti Afghanistan saat ini itu sangat berterima kasih kepada Bung Karno, karena saat ini Afghanistan ini misalkan sedang membangun dan ingin belajar pada Indonesia yang dibangun oleh Pak Karno ini, bagaimana NKRI ini ditegakkan meskipun dia tidak sebagai sebuah negara Islam, tapi sangat menghargai umat Islam, sangat menghargai keberadaan umat-umat yang lain juga. Afghanistan saat ini belajar kepada apa yang pernah didirikan oleh Soekarno, apa yang pernah dibangun oleh Bung Karno, bahwa negara tidak perlu negara agama, tapi bagaimana negara itu bisa memberikan sebuah ruang yang luas kepada agama seperti hanya Islam itu bisa melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang bersifat ritual tanpa harus dilarang. Dan saya kira membangun toleransi itulah yang paling utama. Bangsa-bangsa lain sekarang ingin belajar kepada Indonesia tentang bagaimana membangun toleransi itu, membangun semangat gotong royong yang dibangun oleh Bung Karno. Makanya kita sebagai milenial jangan sampai justru mereka belajar sama kita, masa kita mau bersama mereka. Itu yang paling utama. Menarik sekaligus. Nah, pertanyaan terakhir karena kita juga dibatasi oleh waktu. Pertanyaan terakhir saya, sebenarnya apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil dalam artian Bung Karno tadi dalam perbincangan kita tadi, Gus Milal juga sampaikan, Bung Karno berusaha mencita-citakan apinya Islam itu tetap hidup tapi tetap dinamis dengan sesuai kondisi zaman. Itu catatan pertama saya. Catatan kedua saya, berusaha api Islam tersebut bisa menjadi mercusuar tidak hanya di Indonesia saja, bahkan dunia. Itu catatan kedua. Terus yang ketiga adalah prakteknya tidak berhenti di wacana, tapi juga mampu diwujudkan dalam setiap laku kehidupan, setiap kebijakan kenegaraan, setiap produk perundangan, setiap laku ekonomi gitu misalnya. Nah, nilai-nilai tersebut dalam konteks zaman sekarang di mana Gus Milal juga tahu kondisi dunia yang berubah, apa-apa sekarang serba online, serba internet, serba ekonomi yang maju tapi terus kemudian menjadi sangat individualistik. Nilai tersebut agar nilai pemikiran Bung Karno agar bisa bertahan dan tetap lestari, apa yang perlu dilakukan oleh para generasi muda, Gus? Ya, saya kira pertama adalah semangat api Islam itu jangan pernah padam. Jadi warga milenial, anak muda, generasi muda, jangan sampai api Islam itu padam. Dengan apa padamnya itu? Dengan keterlenaan kita. Anak-anak muda, teman-teman muda harus sadar bahwa kalau kita tidak melakukan pembaharuan-pembaharuan, tidak melakukan kontekstualisasi berbagai hal, kalau kita tidak mengimbangi kemajuan dunia ini, kita akan terlindas oleh sejarah. Tapi ingat,
Ketika kita memandang ke depan, ketika kita menerima satu hal yang baru, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kalau kita ingin berkembang, ingin maju, ingin bergerak, jangan tercerabut dari akar kita. Banyak negara-negara yang tercabut dari akarnya, menghilang peradabannya, sehingga dia mudah terombang-ambing. Kalau kita tidak kuat dengan akar kita akan mudah terombang-ambing. Makanya jangan sampai akar kita tercerabut, maka perkokoh tradisi kita, meskipun kita harus menerima hal-hal yang baru. Tidak tercerabut dari akar, namun tetap terbuka dengan kemajuan dan keterbukaan zaman. Ya. Catatan penting dari Gus Milal pada malam hari ini luar biasa. Terima kasih sekali Gus Milal atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Ya. Baik Sobat BKN sekalian, dimanapun Anda berada, begitu hangat perbincangan kita. Luar biasa sekali ilmu-ilmunya yang kita dapat pada pagi hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini, meskipun sedikit, meskipun banyak, meskipun tersusun dari potongan-potongan cerita, kita telah belajar sebuah perspektif baru tentang sosok Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno. Jika banyak yang mengenal beliau lebih kepada seorang negarawan, politisi, namun di balik itu semua, beliau juga adalah seorang yang sangat bangga dan cinta kepada Islam. Bahkan beliau telah mewariskan pemikiran-pemikiran keislaman yang luar biasa cemerlang, di mana nilai-nilai tersebut telah mewujud dalam etika dan prinsip-prinsip luhur negara Indonesia yang kita cintai ini. Sobat BKN dimanapun Anda berada, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran daripada pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu dan hidup meneladani pemikiran-pemikiran mereka. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius, sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi, keagamaan, dan kebangsaan. Bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Mas Kada. Silih
satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran